Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan memasak gulai dan tongseng. Oke. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang kita perlukan kali ini. Oh sorry, sebelumnya ini yang kita akan masak adalah gulai dan tongseng kambing ya. Kalau tidak ada kambing di rumah ataupun misalnya tidak bisa memakan kambing, kan ada beberapa mungkin yang diminta oleh dokter untuk tidak mengkonsumsi kambing, itu bisa juga menggunakan daging sapi. Oke. Kita langsung ya ke bahan-bahannya. Oke, pertama itu kita gunakan bawang merah. Ini bawang merah 7 buah. Ini saya agak besar-besar ya bawang merahnya ya. Oke, kemudian ini ada bawang putih. Bawang putih ada 3. Kemudian ini ada kunyit. Kunyit ini sekitar 2 cm. Nah, ini sebaiknya dibakar terlebih dahulu. Kemudian ini adalah jahe. Jahe kita pakai 2 cm, sama dengan kunyit sebaiknya dibakar terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu berikutnya adalah ini kita gunakan ketumbar. Ketumbar putih, ini lada putih. Lada putih ini kita gunakan 1 sendok teh. Kemudian ini ketumbar, hampir sama ya. Ini ketumbar ini kita gunakan 3 sendok teh. Kemudian ini ada jinten, jintan putih ya. Jintan putih ini kita gunakan sedikit saja, setengah sendok teh. Nah, ketiga ini, jadi lada, jintan dan ketumbar ini kalau mau aromanya lebih keluar, ini sebaiknya disangrai terlebih dahulu sampai dia harum, baru kita gunakan. Kemudian ini kita gunakan juga kalau di Indonesia ini namanya kelabat ya. Kalau di sini itu namanya biji halga. Oke, kalau di Kuala Lumpur ini kita bisa cari di supermarket ya, di grocery ini namanya biji halga. Kalau di Indonesia ini umumnya orang menyebutnya kelabet. Oke, nah bumbu-bumbu ini jadi bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemudian ketumbar, lada, jinten dan kelabet ini di blender atau dihaluskan. Kalau misalnya lebih terbiasa dan bisa ngulek, itu lebih bagus ya, flavornya lebih enak gitu dibandingkan kalau di blender. Nah, ini kebetulan saya chopper, jadi sudah jadi halus seperti ini ya. Ini untuk mempersingkat waktu saja. Oke. Kemudian bumbu rempah yang akan kita pakai di sini adalah bunga lawang. Bunga lawang atau peka. Ini kita gunakan 3 buah. Kemudian kita gunakan juga buah pala, tapi ini kita tidak gunakan 1 ya. Jadi nanti hanya kita akan parutkan langsung di gulainya, mungkin sekitar sedikit saja ya, hanya supaya ada aroma rempahnya pala aja gitu. Jadi mungkin berapa ya kalau ditakar ya, nggak sampai seujung sendok sih sebetulnya ya. Oke. Kemudian ini kayu manis. Ini kayu manis sekitar 5 cm ya kalau di total. Dikira-kira aja ini. Kemudian ini ada cengkeh. Ini kita gunakan cengkeh. Cengkeh ini kita gunakan 3. Kemudian ini adalah kapulaga. Kapulaga hijau, kapol ya. Ini ada 3 kita gunakan. Kemudian di sini ada bumbu daun-daun ya. Ini ada lengkuas. Lengkuas kurang lebih sekitar 3 cm ya. Ini kita geprek. Kemudian ini kita gunakan serai. Serai ini juga kita geprek. Ini 2 buah. Nah, di sini ada bumbu daun. Kita gunakan ini daun salam. Ini daun salam kita gunakan 2 buah. Kemudian ini ada daun jeruk. Daun jeruk ini kita gunakan sekitar 5 buah. Oke.
Itu untuk bumbu gulai. Kemudian ini ada, minyak samin, saya gunakan minyak samin ini untuk menumis. Ini secukupnya ya, dikira-kira saja untuk mungkin sekitar, 5 sendok mungkin ya totalnya untuk menumis, bumbu-bumbu. Nah, dan ini adalah, kambing. Jadi saya gunakan ini kambing adalah kambing, eee apa ya, tetelan mungkin ya kalau bisa dibilang ya. Jadi dia ini adalah, eee, daging yang bercampur tulang gitu. Kenapa saya pakai yang tulang, ada tulangnya, karena saya mau, supaya kaldunya lebih lebih banyak ya, lebih lebih, lebih gurih, dan ini juga saya juga gunakan lemak-lemaknya karena, supaya lebih gurih. Tapi kalau misalnya, teman-teman, tidak tidak mau menggunakan lemak, itu bisa dibersihkan saja untuk ininya. Bisa juga hanya menggunakan daging kambingnya saja. Oke. Ini untuk bahan-bahan gulai. Kemudian untuk, additional untuk kita buat tongseng, itu ada 1 buah ini bawang bombay, kemudian, ini adalah tomat merah. Tomat merah ini saya gunakan 1, tapi ini sesuai selera, kalau mau lebih banyak boleh. Ini kebetulan tomatnya besar ya, 1, jadi kalau ukuran yang sedang mungkin 2 gitu ya. Kemudian ini adalah, kol, kol itu apa ya, kubis, kemudian ini ada cabai rawit merah. Nah, ini juga selera ya, untuk cabai rawit itu opsional, kalau misalnya memang suka yang pedas bisa ditambahkan. Ini kalau cabai rawit ini nggak perlu dipotong-potong, jadi, gelundungan aja, apa ya, kok gelundungan bahasanya, utuh aja gitu ya. Ini utuh aja gitu, ini nanti kita pakai utuh. Jadi kalau ini nanti kita potong-potong, ini kita potong-potong, ini kita potong-potong. Nah, ini adalah, daging kambing. Oke, daging kambing yang akan kita gunakan untuk, tongsengnya nanti. Oke, ini belum saya potong-potong ya, nanti kita potongnya kecil-kecil supaya lebih cepat empuknya. Kemudian, ini adalah santan instan ya, santan kental. Ini kita akan gunakan sekitar 250 mili. Oke, dan air, kita akan gunakan air sekitar 2 liter. Nah, ini ada kecap manis. Oke, hampir ketinggalan. Ini kecap manis, ini nanti akan kita gunakan untuk tongseng. Ini sekitar, 2 sendok makan kurang lebih. Nah, kalau misalnya, suka yang lebih manis, ini juga bisa ditambahkan. Kemudian, yang sudah pasti ya, duet ini adalah gula putih, dan ini adalah, garam. Oke, ini, takarannya, sesuai dengan selera aja gitu. Sebelum kita, olah daging kambingnya, untuk menghilangkan, perengus ya, untuk menghilangkan perengus atau, rasa kambing yang ada di dagingnya nanti, supaya tidak terasa di dalam masakannya, ini tetelan kambing ini akan saya rebus terlebih dahulu. Jadi, ini posisi air sudah mendidih, sudah bergolak. Ini kemudian, kita masukkan ini, daging dan tulangnya. Ini kita rebus sebentar saja, hanya untuk, mematikan kuman, dan juga untuk menghilangkan bau, menghilangkan aroma perengusnya. Kalau di googling ya, mungkin ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menghilangkan, perengus dari kambing itu ya. Kebetulan saya lebih cocoknya dengan yang
metode yang seperti ini, karena dengan begini ketika dimasak itu rasa kambingnya itu hilang sama sekali. Oke, jadi ini kita biarkan, kita rebus kurang lebih sekitar 4 sampai 5 menit ya, sampai dia mendidih. Kemudian ini kita lihat ya, ada kotoran-kotoran dan lemak-lemaknya itu dia akan naik nanti. Oke, kita tunggu ya. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita matikan kompornya. Kemudian ini saya akan ambil dagingnya saja, tulangannya saja. Jadi saya tidak akan gunakan airnya ini. Nanti kita akan gunakan air baru untuk rebusan. Ini aroma kambingnya strong sekali ya. Di sini. Oke. Ini ya, ini sudah semua kita angkat. Ini kita letakkan sini dulu. Nah, ini airnya akan saya singkirkan. Oke. Ini kita akan mengolah kena airnya tadi ya, kena air dari tutup. Oke, sekarang kita akan menumis bumbu. Oke, kita panaskan terlebih dahulu. Di sini saya gunakan minyak samin. Kalau misalnya tidak ada minyak samin, teman-teman bisa gunakan minyak sayur juga. Apa? Ini kita panaskan sampai minyaknya mencair ya, sampai dia meleleh. Kemudian, nah kalau sudah meleleh seperti ini bumbu yang tadi sudah kita haluskan, ini bisa kita masukkan. Ini bumbu kita tumis sampai matang ya, sampai dia harum. Bisa saya masukkan serai, kemudian ini ada lengkuas, daun jeruk. Daun jeruk saya agak remat-remat supaya dia keluar, lebih banyak keluar aromanya. Kemudian daun salam. Dia terlalu besar tadi ya. Oke. Kita bisa masukkan rempah-rempahnya. Aromanya sudah tercium ya, sudah harum.
Ya, kalau kita lihat di sini minyaknya sudah mulai keluar, sudah mulai terpisah dengan bumbunya. Ini kita sudah bisa masukkan kambingnya terlebih dahulu. Ini kita aduk. Kita diamkan kita aduk ya, kita masak beberapa saat supaya bumbunya itu meresap ke dalam kambingnya. Nah, oke, sementara kita menunggu ini, saya sudah menyiapkan air ya. Ini kita pindahkan. Ini airnya posisinya panas, sudah mendidih. Ini air sebanyak 2 liter. Ini kalau kita lihat ya, semuanya sudah terkena bumbunya. Oke. Ini saya akan pindahkan. Sementara saya letakkan di sini ya. Oke. Nah, ini air. Tadi air ini sudah mendidih, tapi akan saya buat dia bergolak lagi ya. Kita besarkan apinya. Oke, ini airnya sudah mendidih. Kita akan gunakan airnya. Tapi ini kayaknya kalau saya masukkan dagingnya di sini, takutnya nggak cukup ya. Jadi ini saya balikin lagi. Oke. Kita akan masaknya di sini. Nah, ini airnya air panasnya kita masukkan. Oke. Nah, ini rasanya sudah tidak berat ya. Saya tuang aja. Oke, hati-hati ya, ini panas. Oke. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih. Ini saya aduk dulu ya. Kita tunggu dia sampai mendidih. Setelah mendidih nanti kita akan masak dengan api kecil sampai empuk, sampai dagingnya empuk. Nah, kita tunggu sampai mendidihnya banyak ya, sampai bubble-bubble-nya lebih banyak. Oke, ini sudah mendidih. Kita tutup. Nah, kemudian kita gunakan api yang kecil sekali. Kita kecilkan api. Oke. Nah, ini kita masak dengan api kecil sampai dagingnya empuk. Oke, mungkin sekitar setiap 15 menit mungkin bisa dicek ya sudah empuk atau belum. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Ini kita sudah slow cook selama kurang lebih 2 jam tadi. Ini dagingnya sudah empuk. Saya lupa tadi belum berikan pala ya. Ini kita parutkan pala sedikit saja. Oke, cukup. Oke, ini kalau kambingnya sudah empuk, sekarang ini kita bisa masukkan santannya.
Santan yang saya gunakan ini santan kental ya. Kurang lebih 250 ml. Ini kemasan yang 500, jadi saya gunakannya setengah. Kurang lebih ya. Nah, ini kita masih masak menggunakan api kecil. Kita tunggu sampai mendidih. Oke, sudah mendidih ya. Ini kita tambahkan gula. Ini saya gunakan gula putihnya agak banyak karena saya tidak menggunakan penguat rasa ya, ataupun bumbu-bumbu tambahan. Ini garam, ini sesuai selera aja. Saya coba berikan segini dulu, nanti kita cicip, kalau kurang kita tambahkan. Oke, ini rasanya sudah ya. Tadi saya gunakan gula putihnya sekitar 5 sendok kecil ini. Kemudian ini saya pakai tadi Himalaya, garam Himalaya ya. Ini tadi sekitar berapa ya? 5 atau 7 gitu. Jadi nanti untuk asin dan gurihnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, kalaupun misalnya mau ditambahkan dengan kaldu blok yang beef, itu juga bisa untuk lebih gurih. Tapi ini tanpa tambahan kaldu blok ataupun tambahan penguat rasa, ini pun sudah enak ya. Oke, ini siap untuk kita letakkan di wadah. Oke ya, ini kita letakkan di mangkok. Ini aromanya bikin pengen nyendok nasi. Tapi nggak pakai nasi juga enak ini. Nah, ini gulainya sudah jadi dan siap untuk disantap. Ini saya akan letakkan di sebelah dulu ya. Kita akan melanjutkan ke pembuatan menu berikutnya. Oke, sekarang kita sudah mempunyai kuah gulai ya. Nah, ini jadi bahan untuk pembuatan tongseng gitu. Jadi kalau misalnya kita buat gulai agak banyak, kemudian mungkin sudah beberapa hari atau sudah selesai semuanya, sudah tidak mau lagi makan gulai gitu kan. Jadi ini bisa kita masak menjadi tongseng ya. Kalau tongseng kita tambahkan kita tambahkan kubis dan tambahkan tomat, jadi dia lebih segar. Dan yang suka pedas itu ditambahkan dengan cabai, itu jadi lebih enak ya. Oke, sekarang kita mulai. Pertama kita akan tumis dulu bawang.
Ini kalau bawang selera ya, ini kebetulan saya suka bawang, jadi bawangnya agak banyak. Ini saya pakai satu bawang bombay. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, dirasa terlalu banyak, ini bisa dikurangi, mungkin bisa setengah bawang bombay. Kalau misalnya tidak ada bawang bombay, itu bisa juga menggunakan bawang merah biasa. Itu bisa juga. Sampai minyak saminnya meleleh semua dan sudah panas ya. Ini bisa kita masukkan bawang bombaynya. Kita tumis dengan api sedang. Ini kalau ada yang suka dengan bawang putih juga bisa ditambahkan dengan bawang putih ya, opsional. Tapi biasanya bawang merah aja biasanya. Ini kita tumis sampai dia harum dan sampai dia wanginya itu manis gitu ya. Aroma manisnya keluar. Sampai dia layu, tapi tidak sampai gosong. Kalau dia sampai gosong ini nanti rasanya jadi bitter, jadi pahit ya, agak pahit gitu. Kembali lagi ya, kalau misalnya ini tadi saya menggunakan minyak samin atau ghee. Kalau misalnya tidak ada, pakai minyak sayur biasa juga boleh. Atau misalnya ibu-ibu terbiasa menggunakan minyak bijian, itu juga boleh. Atau minyak kelapa, itu juga boleh. Nah, ini dia sudah layu dan aromanya sudah manis, harum bawangnya. Oke, nah ini daging kambing yang sudah dipotong kecil-kecil dan sudah direbus seperti tadi ya, seperti halnya tulangan tadi yang untuk membuat gulai. Nah, ini saya masukkan. Ini saya tumis. Nah, ini kemudian kita tambahkan kuah gulainya ya. Ini apinya saya kecilkan. Ini saya tambahkan kuah gulainya. Nah, karena saya ini menggunakan daging kambing yang lokal ya, yang biasa, jadi perlu proses perebusan seperti tadi, direbus beberapa saat dengan api kecil sampai dengan dagingnya empuk. Sebelum dimasukkan sayuran ya, tomat, kubis, dan cabenya. Kalau misalnya teman-teman pakai dagingnya, misalnya daging kambing Australia gitu ya. Daging kambing Australia itu kan dia lebih cepat empuk ya. Jadi bisa disesuaikan saja ininya, lama masaknya. Atau menggunakan misalnya daging sapi yang khas dalam, atau daging sapi yang mungkin bagian tenderloin ya, itu kan dia atau sirloin itu kan dia lebih cepat empuk ya, yang biasa-biasa dipakai untuk steak itu juga bisa. Dia tidak perlu rebus lama ya. Oke, ini saya akan tutup
dan saya akan masak dengan api kecil. Oke, ini sudah empuk ya dagingnya. Nah, ini bisa kita masukkan tomatnya. Kemudian ini saya masukkan juga cabai rawit ya, cabai rawit merah yang pedas. Ini selera ya, mau di berapa mau diberikannya, enggak pun enggak apa-apa gitu ya. Ini cuma kalau tongseng biasanya lebih enak yang agak pedes-pedes gitu ya. Nah, ini kol saya masukkan terakhir karena sukanya kolnya yang agak masih krenyes-krenyes, masih keres-keres gitu ya, jadi masih agak-agak setengah matang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sukanya kolnya yang matang, itu nggak apa-apa, langsung dimasukkan juga. Ini nunggu sampai mendidih. Nah, ini kita karena kita tadi memasaknya menggunakan api yang kecil untuk mengempukkan dagingnya. Jadi biasanya itu air berkurangnya hanya sedikit sekali. Kalau mau ditambahkan dengan air panas lagi boleh. Tapi kalaupun tidak juga nggak apa-apa ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan takaran yang sama dengan ketika kita memasukkan gulai, itu sebetulnya kita tidak perlu menambahkan gula dan garam karena dari gulai tadi rasanya sudah cukup ya. Jadi kita hanya menambahkan bawang, kemudian tomat, cabai dan kubis ya. Dan ini tentunya rasanya agak lebih kaldunya ya, karena selain menggunakan kaldu gulai tadi, ini juga ada tambahan daging ya. Oke, nah untuk tongseng ini selain daging yang ini kita juga bisa tambahkan tulangan yang tadi ada di dalam gulai. Oke, ini kita tunggu sampai mendidih. Saya gunakan api kecil karena ini sudah ada kita sudah pakai santan ya. Jadi supaya tidak terlalu pecah santannya dan supaya best flavor dari dari dagingnya itu keluar. Oke, ini udah mendidih. Ini saya akan masukkan kubisnya. Nah, tongseng kita sudah jadi. Oke, ini enak disantap hangat-hangat. Disantap sendiri enak, disantap bersama teman enak. Temannya apa? Bisa nasi, bisa dengan sate ya. Oke, ini saya akan buat mendidih sekali lagi, baru kita akan matikan. Oh ya, hampir lupa ya. Ini biasanya kalau tongseng kita tambahkan kecap manis ya. Kecap manis ini selera, kurang lebihnya. Kalau suka manis bisa diberikan agak banyak. Oke, sudah selesai masakan kita hari ini. Kita bisa sajikan. Nah, kita bisa sajikan di mangkok ya. Oke. Nah, ini menu masakan kita hari ini sudah selesai. Gulai kambing dan tongseng kambing. Nah, ini bisa ditaburkan bawang goreng di atasnya.
Ini saya akan tambahkan juga bawang goreng. Selesai sudah memasak kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di recook ya, untuk dimasak ulang di rumah masing-masing. Selamat mencoba.